Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani beliau mengatakan, kitab ini kitab yang kecil, juz'un latif, yassarahullahu ta'ala, yang Allah mudahkan kepada para pelajar. Ini kitab gampang, sebenarnya gampang. Kalau niat mau belajar itu sebenarnya gampang. Cuman di sekolah-sekolahan jarang dipelajari. Itulah mengapa yang Abi sayangin, anak-anak sekolah itu nggak belajar ilmu wajib dulu. Yang dia pelajari adalah ilmu-ilmu yang fardu kifayah, atau bahkan ilmu-ilmu yang mubah, ilmu-ilmu yang nantinya wallahu a'lam pakai apa enggak. Kan ilmu macam-macam, ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Apa itu fardu ain? Fardu ain itu setiap muslim, siapapun, apapun profesinya wajib ngerjain. Berarti fardu ain. Sholat 5 waktu itu fardu ain. Pokoknya kalau sudah balik, mau tukang becak, mau penumpangnya, mau kiai, mau santrinya, mau guru, mau muridnya, mau dokter, mau pasiennya, mau orang yang ada di jalan, mau supir, mau penumpangnya, mau yang kaya, mau yang miskin, mau pejabat, mau rakyat, dia wajib ngelakuin sholat 5 waktu. Maka sholat 5 waktu namanya fardu ain. Paham? Puasa Ramadan fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. Paham ya? Zakat fitrah fardu itu apa? Fardu itu wajib. Fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. Paham ya? Ain itu ya sudah wajib, untuk siapa aja wajib. Kalau fardu kifayah, perintah yang Allah berikan kepada semua muslim, yang tidak harus setiap muslim mengerjakan, yang penting ada perwakilan, maka itu namanya fardu kifayah. Contohnya sholat mayit, fardu, tapi nggak setiap muslim harus ngerjain. Ada mayit yang meninggal di desa kamu, maka wajib ngelakuin 4 hal. Untuk mayit nih, wajib ngelakuin 4 hal. Pertama apa? Tahu nggak? Memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, menyolati. Yang keempat, mengubur. Hafal nih harus nih. Nanti kalau Abi ngasih penjelasan, usahakan kamu tulis. Karena tulisan itu alaqah, pengingat kamu. Gak apa-apa sebentar nggak dengerin Abi, yang penting ada catatan. Yang penting-penting loh. Makanya siapin pulpen, siapin buku. Sekiranya ada pengetahuan yang baru, istifadah, kamu tulis. Paham ya? Sebab nanti bisa jadi keterangan Abi ini bakal kamu lupain. Jangan ngandelin rekaman. Belum tentu kamu akan lihat rekaman. Belum tentu nanti di-upload. Jadi keterangan-keterangan yang kamu mungkin baru tahu, mungkin baru paham, itu ilmu anak-anak. Cara untuk mengikat ilmu itu salah satunya dengan kitabah, dengan tulisan. Jadi siapkan buku satu untuk pengetahuan kamu. Ya, dikosongin, kosong buku sama pulpen, siapkan untuk pengetahuan kamu. Yang wajib dikerjakan oleh kita ketika ada orang yang meninggal dunia di kampung kita 4. Pertama apa? Mandiin. Kedua, mengkafani. Ketiga, menyolati. Keempat, wajib itu. Bukan wajib untuk si mayit,
tapi wajib untuk orang yang masih hidup. Contohnya di rumahnya Tio Margasari ada orang meninggal, kan dia masih hidup, maka silahkan, yang penting ada yang mandiin, yang penting ada yang mengkafani, yang penting ada yang nyolati, yang penting ada yang ngubur. Kalau sama sekali nggak ada, sampai mayat itu terlantar, semuanya dosa. Semargasari itu dosa, karena wajib. Tapi wajibnya wajib kifayah. Maksudnya tidak semuanya orang harus ngurusin. Kalau satu desa ngurusin satu mayit, ya khawatir mereka berebut pekerjaan. Paham ya? Jadi yang ngurusin mayit berapa orang sih paling? Yang mandiin 4 orang. Yang mengkafani 2 orang atau 4 orang juga. Yang menyolati, yang penting ada yang nyolati. Jangan sampai nggak ada yang nyolatin nih mayit. Tio nggak mau nyolatin, Adit nggak mau nyolatin. Bisa. Maka dia dosa, Adit dosa, semua orang dosa. Harus ada 1 orang, 2 orang yang ngurusin. Karena hukumnya fardu, tapi fardunya bukan fardu ain. Bukan setiap masing-masing individu itu harus ngerjain, bukan. Yang penting ada. Namanya apa itu? Kalau fardu ain, setiap muslim harus ngerjain. Dalam satu desa itu harus ada dokter. Menjadi dokter itu wajib. Fardu. Fardu ain atau fardu kifayah? Paham ya? Kalau nggak ada dokter sama sekali, puskesmas nggak ada, dosa semua kampung, satu kecamatan. Maka harus ada untuk ngobatin orang-orang yang sakit. Nah, itu namanya fardu kifayah. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Mempelajari ilmu fikih itu hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Berarti dokter harus belajar fikih, pejabat harus belajar fikih, tukang beca harus belajar fikih, penumpangnya harus belajar fikih. Yang sekarang sekolah SMA harus belajar fikih, enggak, dosa semua. Dan kelak kamu punya anak itu enggak diajarin fikih, kamu lebih mementingkan anak itu diajarin calistung, kamu dosa sebagai orang tua. Karena apa? Ilmu fikih itu fardu. Fardunya fardu ain, bukan fardu kifayah. Paham kan? Fardunya fardu apa? Ain. Akhlak adab itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Mau rakyat harus belajar akhlak, mau pejabatnya harus belajar akhlak, kiai belajar akhlak, santrinya belajar akhlak, guru murid belajar akhlak. Yang di jalanan belajar akhlak, yang di penjara belajar akhlak, pak polisinya belajar akhlak. Semua muslim yang merasa dirinya syahadat dan muslim wajib belajar fikih, belajar akhlak, terutama nih awwalu ma yajibu 'alal insan, yang pertama kali harus dipelajari oleh manusia ilmu tauhid. Tauhid, fikih, akhlak. Itu 3 ilmu itu fardu ain. Pertanyaannya, nahwu shorof fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Paham ya? Tafsir fardu, mempelajari tafsir fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Enggak semua orang itu harus bisa. Tapi belajar fikih itu fardu ain. Mirisnya anak-anak SMP nggak ada yang paham darah haid, darah istihadah, darah nifas. Haid paling lama berapa hari, paling sebentar berapa hari, warnanya bagaimana, nanti hukumnya bagaimana, haid ketika istihadah bagaimana, tuh nggak ngerti. Sebab di sekolahan nggak ada pelajarannya. Sudah balik, sudah haid, tapi nggak diajarkan tentang hukum-hukum haid, sehingga nggak pada paham. Yang dosa siapa? Dia dosa, ayah ibunya dosa, gurunya dosa.
Dosa semua. Kenapa? Karena tidak mau menjalankan syariat fikih. Nah, beliau Imam Nawawi mengatakan kitab ini kitab kecil yang mudah dipelajari. Mempelajarinya mudah, mengajarkannya mudah, wajib. Bahkan wal amalu bih, wajib mengerjakan. Jadi Imam Nawawi langsung menjas, memvonis setiap orang Islam wajib belajar kitab ini. Enggak belajar kitab ini dosa. Lil khos, baik khos orang yang khusus, wal am ataupun orang yang umum, wajib belajar kitab ini. Sampai beliau menegaskan wal wajib, yang namanya wajib itu adalah ma wa'adallahu fa'ilahu bis thawab wa tawa'ada tarikahu bil iqab. Dihafalin tuh begitu tuh. Apa yang namanya wajib? Wajib itu adalah sesuatu yang Allah janjikan pahala bagi yang ngerjain, dan Allah ancam dosa atau siksaan bagi orang yang ninggalin. Itu namanya wajib. Atau kalau bahasa fikih yang lain, apa itu wajib? Wajib itu adalah ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Dikerjain dapat pahala, ditinggalin dapat dosa. Berarti yang nggak ngaji kitab Sulamut Taufik dosa. Karena ngaji kitab Juz'ul Latifun yassarahullahu ta'ala fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu itu wajib. Paham nggak? Jadi kelak kalau punya anak, punya adik, kamu ajarkan kitab ini. Ini kitab fikih. Menerangkan tentang orang tuh wajib Islam. Orang tuh wajib mempertahankan Islam. Tentang rukun sholat, tentang fardu sholat, tentang mubtilatus sholat. Ya, Bi, saya nggak pernah ngaji Sulamut Taufik, ngajinya Safinah deh, nggak apa-apa. Nggak ngaji Sulamut Taufik, saya ngajinya itu Fathul Qorib, sudah nggak apa-apa, cukup. Tapi beliau Imam Nawawi, beliau bukan berarti egois. Imam Nawawi menganggap ini adalah kitab yang lembut, yang kecil, yang mana mempelajari dan mengajarkannya wajib. Abi wajib ngajarin kamu dan kamu wajib untuk belajar. Kata siapa? Imam Nawawi dalam Muqaddimah. Paham ya? Sampai-sampai beliau mendefinisikan wajib di awal. Wajib loh ngaji kitab ini. Wajib loh. Wajib itu apa? Kalau ngelakuin dapat pahala, kalau ninggalin dapat dosa. Berarti kalau kamu ninggalin nggak ngaji kitab ini, apa? Dosa. Dasarnya sih Imam Nawawi pengen dapat pahala begitu tuh. Supaya kamu pada ngaji kitab ini. Paham ya? Ayo ngaji sok, beli ngaji dosa, awas beli ngaji dosa. Sehingga kita pada rajin ngaji, padahal sih bisa jadi digantikan sama Safina. Ada mabadil fikiyah, ada banyak. Sulamul Munajah, ada Sulamul, ada ada Fathul Qorib, ada Takrib, ada Fathul Wahab, ada Fathul Mu'in. Tapi beliau langsung ngevonis ini adalah kitab kecil yang Allah mudahkan terhadap apa yang diwajibkan kepada umat, baik mempelajarinya maupun mengajarkannya. Ya, bahkan mengamalkan kitab ini itu wajib. Mengamalkan itu apa? Ngerjain. Saya ingat Sulamut Taufik rukunnya sholat ini saya kerjain. Saya ingat Sulamut Taufik jangan sampai kita ingkar terhadap apa yang dihalalkan oleh Allah. Ya, gitu ya. Wa sammaituhu Sulamat Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq. Dan aku kasih nama kitab ini, kata beliau Imam Nawawi, namanya adalah Sulamut Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq. Jadi ilustrasinya sulam itu apa? Tangga. Tangga untuk naik ke lantai 2, tangga itu bahasa Arabnya apa? Sulam. Taufik itu apa?
Berasal daripada kata waffaqo yuwaffiqu taufiqan. Apa waffaqo itu? Waffaqo itu mencocokkan. Waffaqo yuwaffiqu taufiq. Para dai kan biasanya kalau di akhir perkataan mereka itu wabillahi taufiq wal hidayah. Apa artinya taufik? Nah ini makanya kamu buku catatan ini penting. Bedain nanti antara taufik, inayah, dan hidayah. Kalau hidayah itu terbukanya hati untuk menerima Islam, itu hidayah. Jumlah Kristen sekarang lebih banyak. Manusia semuanya itu ada 7M. Muslim paling berapa? 1,4M. Kristen 2, sekian miliar manusia. Pusatnya itu di Italia, Roma, Vatikan, Katolik berapa di sana. Dalam perjalanan hidup dia merenung, dia mikir, ternyata agama Islam itu agama yang luar biasa ya. Saya masuk Islam lah, itu hidayah. Paham ya? Jadi hidayah itu terbukanya hati untuk menerima agama Islam. Kalau kamu bilang sama teman kamu yang sesama Islam, bahkan dia santri, mudah-mudahan kamu dapat hidayah, meledek namanya. Paham nggak? Nakal bae, bandel bae, mudah-mudahan dapat hidayah lah bapak kamu. Bapaknya udah Islam. Paham? Apa hidayah tuh? Hadayah di hidayatan. Nanti gampang ngobrol hidayah. Ada namanya inayah. Apa itu inayah? Inayah itu pertolongan Allah. Maksudnya apa? Kamu nakal, kamu bandel, kamu sombong. Lebih-lebih kalau kamu kaya. Makin sombong, makin bandel, makin nakal, makin sering ke prostitusi, makin sering ke tempat-tempat diskotik, makin sering melacur. Lalu Allah ubah keadaan kamu menjadi fakir, miskin, nggak punya apa-apa, sehingga pengen jajan perempuan nggak bisa, pengen narkoba nggak bisa, pengen judi nggak bisa, kerjaan belum dapat. Terpaksa kamu ke masjid. Paham nggak? Terpaksa kamu ke masjid. Itu namanya inayah, pertolongan Allah. Jadi dibikin bangkrut, dibikin hancur usahanya, itu merupakan pertolongan Allah biar kamu itu digiring kemana? Masjid. Paham gitu? Itu pertolongan apapun. Lagi ada masalah dengan pasangan. Istri punya masalah dengan suami, suami punya masalah dengan istri. Dulu saat mereka bersama lalai, suami nggak ngajarin istri, istri nggak dapat pelajaran dari suami. Mereka berdua jarang sholat. Rumah tangga Muslim, suami nggak ngajarin sholat, suami nggak bisa jadi imam yang baik, istrinya keluar pakai jilbab, dibiarin saja. Kemudian suatu ketika salah satu di antara mereka, baik suami atau istri, patah hati gara-gara pasangannya mungkin selingkuh atau nggak cinta lagi. Contohnya istrinya deh, yang tiba-tiba cuek, yang tiba-tiba diem, yang tiba-tiba nggak peduli, yang tiba-tiba nggak nurut, beda-beda pokoknya. Dari tahun-tahun sebelumnya beda. Kalau awal nikah nggak gitu, contohnya ya, romantis, saling mencintai, istrinya taat, istrinya sering ngebantu, istrinya cemburuan, istrinya minta dikasih kabar. Sekarang kok beda istri begitu ya, cuek lah, nggak peduli lah, main HP aja lah. Lama-lama kelamaan ternyata tahu istrinya punya selingkuhan.
Bahkan lebih memilih pacarnya daripada suami. Suami ini patah hati nih ya. Tanya sama Ustadz, Pak Ustadz gimana solusinya? Yang rajin sholat. Akhirnya dia rajin sholat, rajin ngaji, rajin zikir. Hatinya berantakan, tapi dia itu rajin sholat. Namanya apa itu? Paham nggak? Termasuk kamu mondok itu namanya inayah. Bisa jadi kamu nggak pengen mondok, pengennya kerja, pengennya kuliah, pengennya ya pengennya macam-macam, bisa punya pacar, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Tapi orang tua kamu keras, kamu masih dikasih makan sama orang tua. Kalau nggak nurutin orang tua, nanti nggak dikasih jajan. Dan kamu ada keinginan berbakti sama orang tua dan ngebahagiain orang tua, sehingga kamu bertahan di pondok, mau masuk pondok, padahal nggak pengen. Namanya apa? Paham gitu? Nggak pengen saya mondok, nggak pengen ada cita-cita jadi ustadz, jadi kiai. Tapi ayah saya, yang gregetan baik. Tapi gimana? Kamu nggak punya jalan keluar. Satu-satunya jalan kamu adalah nekem di pondok. Maka namanya apa? Ada lagi namanya taufik. Apa tuh taufik? Keinginan kita dengan keinginan Allah yang sama. Paham nggak? Kalau inayah kan mungkin kita punya keinginan lain, tapi disuruh sama Allahnya, kita keinginannya ke kiri, disuruh sama Allah ke kanan. Paham? Kita nih nggak tahajud, nggak pernah doa tahajud. Tiba-tiba kamu dikasih penyakit, asam urat, sakitnya bukan main, di jempol kaki, pengen sembuh, nggak bisa tidur-tidur, jam 2 malam daripada nganggur mikirin penyakit, akhirnya kamu tahajud. Apa namanya itu? Taufik atau inayah? Inayah. Suatu kondisi yang menyebabkan kita harus di jalan Allah, itu namanya inayah. Paham ya? Pengedar narkoba dikejar-kejar sama polisi, dulu poya-poya, dulu di diskotik, dulu jadi preman, dulu jadi rajanya preman, nggak pernah sholat, maksiat terus. Tiba-tiba dia jadi DPO. Tahu DPO? Apa DPO? Dewan Pencarian Orang. Namanya buronan kalau bahasa. Menjadi DP, dipajang polisi, jalan-jalan pasar-pasar. Dia tahu dirinya dari DPO, sehingga dia ngumpet di pesantren. Gitu. Padahal bukan keinginan dia di pesantren. Apa namanya? Hah? Bisa jadi inayah itu lama-lama bukan jadi inayah, jadi taufik. Apa tuh taufik? Allah tuh pengen kita sholat atau pengen kita enggak? Kitanya pengen sholat, Allahnya pengen sholat. Pas, namanya taufik. Taufik namanya. Paham ya? Allah menyuruh kita ngaji atau belajar, ngaji atau sekolah? Nyuruhnya nih. Perintah wajibnya ngaji apa sekolah? Kebetulan banget kita tuh pengennya ngaji. Namanya apa? Taufik. Allah menyuruh kita berbakti sama orang tua atau durhaka sama orang tua? Tapi kebetulan kita tuh sayang sama ibu. Kebetulan ya, sayang sama ibu. Sehingga kita menjadi pelayan ibu yang baik. Maka namanya apa? Paham ya? Kalau inayah sebuah kondisi, suasana yang mengharuskan kita taat sama Allah. Kalau taufik, memang keinginan kita taat sama Allah. Sehingga cocok antara keinginan kita dengan keinginan Allah. Memang kita pengen berbuat baik, bukan karena keadaan, emang kita pengen baik. Ini taufik. Kalau inayah apa tadi? Kondisi dan keadaan. Paham ya begitu ya? Makanya sulamut taufik itu tangga taufik. Apa taufik? Taufik itu pertolongan, inayah juga pertolongan. Inayah punya arti apa? Pertolongan. Taufik punya arti pertolongan. Tapi beda loh ya. Kalau inayah punya arti pertolongan, kalau taufik punya arti keselarasan. Nah, sulam itu tangga.
Taufik itu menuju keselarasan. Kita ini sekarang sedang naik tangga agar nanti kita nih cocok dengan irodahnya Allah. Paham? Kita belajar ilmu agama nih begini. Bisa jadi masih inayah begini. Kitanya masih aras-aras, masih nggak kiam. Masih belum sungguh-sungguh. Tapi ini adalah sulam. Paham? Sulam, naik lagi sulam, naik lagi sulam, sulam. Lama-lama ilmunya banyak sehingga kita jadi keinginan dekat sama Allah. Maka dari sulam ini, perjalanan mencari ilmu ini kemudian ketemu sama taufik. Maka kitab ini dinamakan kitab Sulamut Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq, menuju kecintaan Allah yang sejati. As'alullah al-karim ayyaj'ala dzalika minhu. Aku memohon kepada Allah yang mulia agar Allah menjadikan kitab tersebut karanganku Sulamut Taufik minhu, Allah jadikan minhu dari Allah, walahu dan karena Allah, wa fihi dan untuk Allah, wa ilaihi dan kepada Allah. Jadi maunya beliau tuh mau terus minta sama Allah, ya Allah jadikan karanganku ini dari Engkau, milik Engkau, kepada Engkau dan karena Engkau. Paham gini? Jangan sampai saya ngarang kitab karena popularitas. Jangan sampai saya ngarang kitab agar pengikut dan follower saya banyak. Jangan sampai saya ngarang kitab agar dipuji banyak orang. Jangan sampai saya ngarang kitab kemudian masuk ke percetakan, di situ pundi-pundi uang saya dapatkan. Bukan semua itu harapan saya. Bahkan Imam Nawawi nggak kaya loh, tapi kitabnya dikaji di pesantren-pesantren. Kalau beliau hidup di zaman ini udah kaya raya. Berapa puluh mobil Alphard yang beliau dapatkan karena kitabnya itu dijual-jual di percetakan, di toko-toko kitab, di pesantren, peminatnya banyak. Sedangkan kitabnya kan bukan Sulamut Taufik aja, Safinah kitabnya beliau. Laris Safinah daripada Sulam. Nggak ada pesantren yang nggak ngaji kitab Safinah, batal jadi pesantrennya itu. Kalau ada pesantren nggak ngaji kitab Safinah berarti bukan boarding school itu namanya. Pesantren itu pasti ngaji kitab Sulamut Taufik. Sedangkan satu pesantren 1000 santri, berarti kitabnya 1000 dong. 1000 dikali berapa pesantren? Royaltinya datang ke Imam Nawawi. Kaya beliau. Cuman sayangnya beliau tuh nggak ngarepin itu semua. Beda sama kamu kan. Kamu menulis novel, tiba-tiba tahu novel kamu laris, nggak tinggal diem kamu. Pasti ngelakuin sesuatu. Mana yang nyebarin novel saya. Gitu. Imam Nawawi enggak. Asal kesebar, dikaji banyak orang, dipelajari banyak orang, wal amalu bihi lil khasi wal am, ya, fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu, saya udah ridho. Nawawi. Makanya harapan dia, as'alullahal karima ayyaj'ala dzalika minhu wa lahu wa fihi wa ilaih. Aku memohon kepada Allah agar Engkau ya Allah menjadikan karangan kitab ini darimu, bukan dari saya, dari Engkau. Pikiran-pikiran saya, hati saya, tangan saya bisa menulis dari Engkau. Ya, pengennya tuh begitu. Walahu dan untuk Engkau, wafihi dan karena Engkau, wa ilaihi dan kepada Engkau, dan kepada dia maksudnya. Wa mujiban lil qurbi wa zulfa, dan karangan kitab ini mujiban menyebabkan saya lil qurbi wa zulfa, dekat dengan Allah dan naik pangkatnya di sisi Allah ladai. Wa ayyuwaffiqa, dan mudah-mudahan Allah memberi taufik. Paham ya sudah ya taufik ya. Wa ayyuwaffiqa, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik man kepada seseorang, waqafa alaihi, yang berpegang teguh pada kitab Sulamut Taufik. Tuh promosinya kan habis-habisan. Pertama bilang apa? Yang nggak ngaji Sulamut Taufik tuh dosa. Yang kedua, didoain sama Imam Nawawi. Ya, semoga saja orang yang ngaji kitab Sulamut Taufik ini diberikan
taufik. Ya, wa ayyuwaffiqa, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik man kepada seseorang waqafa, yang ngaji, yang mengamalkan, yang berpegang teguh alaihi pada pada kitab Sulamut Taufik. Kalau promosinya imam dulu, kiai-kiai dulu, bukan karena uang. Ayo dong ngaji kitab saya, aduh dong ngaji di musola saya. Itu bukan rebutan santri, enggak. Tapi tujuannya apa? Biar kalau ada orang ngaji ke saya, pahala saya tambah banyak. Dia baca kitab saya, pahala tambah banyak. Itu pikirannya tuh begitu. Nah, kamu kelak jadi ustadz, jangan sampai nggak mengikuti jejak beliau. Wah, saya kalau punya pengikut banyak nih, saya pengen bikin majlis sholawat. Terus kamu yang ada di depan, udeng-udengnya, ininya tinggi, orang pada salaman cium tangan, biar pengikut kamu banyak, biar kamu jadi kiai. Busuk hatinya begitu. Ya, jelek-jelekin majlis taklim orang. Kamu ikut sholawatan di mana? Itu di majlis taklim. Jangan, di sini aja. Berkah, masuk surga. Oh, biasa. Itu enggak tujuan kita pengen merekrut banyak pengikut. Biar apa? Biar mereka menghormati kita, memuliakan kita. Pengikut kita banyak, majlis taklim kita banyak, besar. Busuk hatinya. Kelihatan akhirat, tapi tujuannya dun. Paham nggak? Kelihatannya majlis sholawat, marhaban ya nurul. Tapi kembali lagi kepada niat sang pendirinya. Kembali pada niat kita masing-masing. Kita bikin majlis ini tujuannya Allah atau tujuannya membesarkan nama kita secara pribadi? Kalau tujuannya karena Allah, lulus, kholas, bagus. Tapi kalau tujuannya biar saya terkenal, Ustadz Aldi Taher gitu misalnya, biar saya terkenal, biar saya dipuji orang, nah ini namanya faliyatabawa maq'adahu minan nar, tempatnya di neraka. Bukan untuk itu. Bahkan dia mendoakan mudah-mudahan orang yang mengaji kitab Sulamut Taufik ini mendapatkan taufik lil amal, untuk beramal bimuqtadah, dengan aturan-aturan dan standar yang ada pada kitab Sulamut Taufik. Tsummat taraqi, kemudian naik tingkat lagi bitawaddud, sampai pada menuju tawaddud, kecintaan bin nawafil terhadap sunnah-sunnah. Dengan ngaji kitab Sulamut Taufik bukan hanya kewajiban-kewajiban saja yang dikerjakan, naik tingkat lagi sampai ngelakuin nawafil, kesunahan-kesunahan. Senang sunnah, senang ini, liyahuza hubbah, dengan mengerjakan sunnah itu supaya dia mendapatkan cintanya Allah, wawalah, ya, dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala atau pertolongan Allah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.